Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pagi hari ini akan mendapatkan rahmat, maghfirah, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan Al-Usul Al-Ishrun, prinsip yang ke-9. Di dalam prinsip yang ke-9 ini disebutkan wa kullu mas'alatin la yambani 'alaiha amalun fal khawdu fiha minat takallufi alladhi nuhina anhu syar'an, yaitu memperdalam pembahasan tentang masalah-masalah yang tidak dibangun di atasnya amal atau tidak menghasilkan amal nyata adalah sikap takalluf atau memaksakan diri yang hal itu dilarang di dalam Islam. Wa min dzalika kathratut tafri'at lil ahkamil lati lam taqa'. Misalnya memperluas pembahasan tentang berbagai hukum bagi masalah-masalah yang tidak benar-benar terjadi. Wal khawdu fi ma'anil ayatil qur'aniyatil karimatil lati lam yasil ilaihal ilmu ba'du. Atau memperbincangkan makna ayat-ayat Al-Quran yang belum dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Wal kalamu fil mufadalati bainal ashabi ridwanullah alaihim wa bainahum min khilafin. Atau perdebatan dalam membandingkan keutamaan sahabat ridwanullah alaihim dan apa-apa yang menjadi perselisihan di antara para sahabat. Walikulli minhum fadlu suhbatihi wa jazaa'u niyatihi wa fitta'awuli manduhah. Masing-masing sahabat memiliki keutamaan sebagai sahabat Nabi dari pahala dan dari niat mereka. Sedangkan mentakwil perselisihan mereka dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Nah, kita bahas tahap demi tahap. Yang kalimat pertama adalah wa kullu mas'alatin la yanbani 'alaiha amalun fal khawdu fiha minat takallufi alladzi nuhina anhu syar'an. Memperdalam pembahasan tentang masalah-masalah yang amal tidak dibangun di atasnya atau tidak menghasilkan amal nyata adalah sikap takalluf, yaitu memaksakan diri yang dilarang di dalam agama Islam. Kalimat ini mirip dengan apa yang telah ditulis oleh Imam Asy-Syatibi di dalam Al-Muwafaqatnya. Hampir mirip. Imam Asy-Syatibi mengatakan wa kullu mas'alatin la yanbani 'alaiha amalun fal khawdu fiha, ya. Memperdalam pembahasan tentang masalah-masalah yang tidak dibangun di atasnya amal atau tidak menghasilkan amal nyata, khawdun fima lam yadulla ala istihsanihi dalilun syar'iyyun. Yaitu sama aja memperdalam pembahasan terhadap masalah-masalah yang tidak dianggap oleh dalil syariat. Ya, jadi kadang-kadang kita terjebak pada persoalan yang menghabiskan waktu, menghabiskan pembahasan, bahkan menghabiskan tenaga, biaya, yang semuanya itu ujung-ujungnya tidak ada yang kita kerjakan.
Ya, dia hanya rekreasi pikiran yang menguras emosi kita. Ya, itu mirip aja dengan orang yang andaikan. Ya, jadi andaikan itu terjadi. Lah, apakah itu memang terjadi? Enggak. Tetapi kenapa terjadi perdebatan? Ya, jadi misalkan orang itu berandai kalau dia akan mempunyai usaha eh, rumput. Yang satu berandai-andai mempunyai usaha kambing. Ya. Nah, yang kemudian ribut adalah yang usaha rumput nanya, gimana nanti kalau kambingmu makan rumputku? Nah, jadi ribut, padahal kambingnya nggak ada, rumputnya nggak ada. Jadi ini ribut terhadap sesuatu yang nggak ada amalan yang dibangun di atasnya. Wa'ana bil amali amalul qalbi. Dan yang saya maknai dengan amal itu adalah amal hati, wa amalul jawarih, dan amal anggota badan. Min haitsu huwa matlubun syar'an, yang menjadi tuntutan syariat. Ya, jadi ada amalan hati, ada amalan anggota badan. Ya, amalan hati ya misalkan dalam hal niat. Ya, niat itu adalah amalan hati yang tentu saja itu juga harus dipahami, dan bagi seorang muslim ya harus menyelaraskan niatnya dengan amalannya. Demikian pula amalan hati misalkan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selain niat yang benar, ya dia juga mencintai Allah Subhanahu wa taala, meyakini ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya, amalan hati. Ya. Amalan anggota badan ya misalkan sholat, itu juga ada amalan hati, yaitu berniat, ya khusyuk. Ya. Itu ada amalan anggota badan. Ibadah haji, ya, ibadah apa, umroh, ya, itu ada amalan-amalan badan. Ya. Nah, tetapi tentu saja amalan hati menyertai amalan badan, dan itu menjadi tuntutan syariat. Hal-hal yang tidak ada urusannya dengan amalan hati dan amalan anggota badan, yaitu sesuatu yang tidak dianggap oleh syariat, ya tidak dianggap oleh syariat. Nah, maksud dari prinsip ini seperti itu ya. Sedangkan di dalam prinsip ini, kalau orang itu memperdalam sesuatu yang tidak dibangun amal, itu masuk dalam sikap takalluf. Apa yang dimaksud dengan takalluf? Yaitu hamalan nafsi ala ityanin ma yasyuku alaiha, yaitu memaksa diri melakukan sesuatu yang menyulitkannya. Ya. Bisa jadi yang dimaksud menyulitkannya itu memang itu di luar kemampuannya atau di luar kapasitasnya. Itu takalluf. Ya. Di luar kemampuan, di luar kapasitasnya. Ya, dia membahas sesuatu yang dia sendiri sebenarnya tidak tahu. Jadi dia sendiri tidak tahu. Ya, dia membahas tentang apa? Tentang tafsir yang dia sendiri tidak mengerti bahasa Arab, tidak memiliki ilmunya. Atau bisa jadi maknanya adalah mengurusi hal-hal yang bukan urusannya, ya. Sesuatu yang tidak menjadi urusannya. Ya, sehingga kita mengatakan harusnya, ya. Harusnya raja-raja Arab Saudi itu ya itu harusnya. Dan kemudian diperdalam yang itu bukan menjadi urusan atau menjadi bidangnya. Ya, jadi takalluf itu kurang lebih seperti itu. Makanya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an mengatakan nuhina anit takallufi. Kami dilarang untuk bersikap takalluf. Yang memaksakan di luar kemampuan, yang memaksakan di luar kapasitas, atau sibuk dengan sesuatu yang bukan job deskripsinya, yang bukan urusannya. Ya.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul," katakan Muhammad, "ma as'alukum alaihi min ajrin." Aku tidak meminta upah sedikit pun pada kamu atas dakwahku. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan aku bukan termasuk orang yang takalluf. Ya. Nah, jadi makna dari ayat ini ya, bahwa Rasulullah SAW itu dakwah yang beliau bawa tidak dipengaruhi oleh upahnya. Misalkan kalau upahnya banyak, hadisnya sahih. Ya, kalau upahnya dikit, hadisnya dhaif. Enggak dikasih upah, hadisnya maudhu. Nah, misalkan gitu ya. Enggak. Ya. Kenapa? Karena wa ma'ana minal mutakallifin. Ya. Aku tidak termasuk orang yang takalluf. Ya. Maknanya tidak mempunyai kehendak sedikit pun untuk menambah-nambah apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya, karena upahnya banyak ditambah-tambah, tidak, ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, maka akan disampaikan secara utuh, ya, tanpa ada penambahan atau pengurangan, ya. Nah, jadi takalluf seperti itu, tidak memaksakan. Misalkan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kisah pemuda Ashabul Kahfi. Ya. Rasulullah SAW menjawab, ya saya jawab besok. Nah ternyata ayatnya nggak turun-turun. Nah padahal orang kafir Quraisy itu bertanya pada orang Yahudi, itu Muhammad benar nabi nggak? Ya coba kamu tanya tentang salah satunya Ashabul Kahfi. Ya, kalau dia bisa jawab, dia nabi. Kalau enggak, ya dia bukan nabi. Nah, ketika kemudian ditanya, Rasulullah SAW itu ternyata Allah nggak segera menurunkan surat Al-Kahfi. Nah, di sini tidak kemudian Rasulullah SAW bersikap takaluf, ya, berusaha menjawab sesuatu yang nggak ngerti, gitu ya. Oh, pemuda Al-Kahfi itu gini, saya ceritakan. Nah, enggak. Kalau nggak ngerti, ya nggak ngerti aja. Jadi tidak perlu kemudian takaluf, ya memaksakan diri. Ya Rasulullah SAW ayatnya nggak turun karena beliau lupa untuk mengucapkan insya Allah. Ya maka diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maksudnya seperti itu. Ketika Zaid itu menceraikan Zainab, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW menikahi Zainab. Sesuatu yang sangat berat bagi Rasulullah SAW karena tradisi orang Arab Mekah bahwa anak angkat itu seperti anak kandung. Sehingga istri anak angkat itu adalah anak dari orang tua angkat. Maka nggak boleh dinikahi. Nah, tetapi perintah Allah kepada Rasulullah SAW saat itu, setelah Zaid menceraikan Zainab, ya diperintahkan untuk menikahi Zainab. Maka ini tidak takaluf, ya mengurang-urangi, wah enggak lah misalkan, enggak, ya. Maka dijalankan oleh Rasulullah SAW untuk menghapus tradisi Arab jahiliyah yang menyamakan anak angkat seperti anak kandung. Ya, nah jadi maksudnya takalluf seperti itu, jangan memaksa-maksakan. Ya, sesuatu hukum dipaksa-paksakan. Ingat hukum itu ada 5 juga, tidak perlu takalluf, ya berlebih-lebihan, memaksakan. Tiba-tiba hukum jadi 2, yaitu wajib sama haram. Jadi yang sunnah nggak ada, ya, yang mandub nggak ada, yang makruh nggak ada, apalagi yang mubah, ya. Nah ini terlalu memaksakan, ya. Semua dipaksa untuk wajib dan yang dilarang semua dipaksa untuk haram, ya. Jadi takalluf itu seperti, ya. Nah kita lihat ya prinsip yang tadi ya. Orang itu mengorbankan waktu, ya, mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, biaya. Nanti sampai seperti ini, waktu, tenaga, pikiran, perasaan juga, biaya. Ya, untuk apa? Ya,
untuk belajar, diskusi, bertanya, melengkapi syarat-syaratnya. Ya, jadi ini habis waktunya, tenaganya juga, pikiran juga berbiaya. Bisa jadi dia harus melakukan perjalanan, ya, kemudian memerlukan transportasi, akomodasi, ya, dan lain-lainnya. Ya, maka itu semua memerlukan sesuatu yang apa? Yang luar biasa, ya, memperdalam. Tetapi dia buahnya adalah amalia, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Jadi ini yang kemudian amaliyah yang produktif, ya, yang di atasnya menjadi amal. Ya, orang menghabiskan waktunya untuk apa? Untuk belajar. Ya, untuk belajar bagaimana kaifiatus sholat, misalkan, ya, tata cara sholat. Dia juga menghabiskan tenaganya. Kenapa? Dia harus melakukan perjalanan untuk belajar. Dia harus menahan kantuknya, ya kan? Jadi tenaganya, termasuk pikirannya, dia harus menghafalkan, mengingat-ingat, ya. Juga perasaannya. Kenapa pakai perasaan? Ya bisa jadi ada hal yang lebih masuk dalam perasaannya. Ya misalkan dia harus berpuasa, padahal dia sebenarnya pengen makan. Ya. Biaya, ya. Biaya kita tahu zakat itu harus terpenuhi nisab dan terpenuhi haulnya. Haji syaratnya memang harus man istata'a ilaihi sabila, ya, harus mampu. Semua itu, semua pengorbanan memperdalam masalah ini itu adalah masalah yang sesuai dengan syariat Islam. Karena di atasnya dibangun amal. Ya, kenapa kamu belajar? Ya saya pengen bisa sholat. Kenapa diskusi? Ya saya mendiskusikan tentang sholat. Saya bertanya kepada ustadz, kepada orang yang berkapasitas ilmunya tentang sholat. Ya, kemudian saya melengkapi syarat-syaratnya. Ya, saya harus ngerti cara berwudu dan tahu tempat wudunya. Berarti kalau nggak ada air ya harus mendatangkan air. Saya harus menutup aurat, ya berarti harus mempunyai pakaian ya untuk menutup auratnya. Saya harus ngerti menghadap kiblat, ya berarti harus mempelajari arah kiblatnya. Ya, dan seterusnya. Nah, itu bukan amaliyah yang merugikan, tetapi amaliyah yang produktif, yang diajarkan dalam Islam, karena di atasnya dibangun amaliyah, amalan. Nah, sehingga pertanyaannya, saya kayak gini tuh mau ngapain sih? Nah, gitu ya. Saya kayak gini mau ngapain? Ya, kamu menghabiskan waktu itu ujungnya mau apa? Ya. Nah, sebaliknya ada juga menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, biaya. Ya, contohnya debat bentuk malaikat. Wah, itu malaikat itu bagaimana? Kata Rasulullah SAW, malaikat Jibril itu ada 600 sayap. Itu sayapnya kayak apa ya? Ya, apakah seperti burung Garuda? Apakah dia sangat indah seperti lukisan-lukisan itu? Ya, jadi kemudian misalkan cari solusi bagaimana jika sholat di matahari. Wah, tadi kan ini terlalu ekstrim contohnya ya. Gimana kalau kita sholat di bulan? Pernah ke bulan? Enggak. Tapi kita harus diskusikan ini. Nah, apalagi di matahari, ya, waktunya habis untuk berdebat, mencari keris Sultan Agung yang asli. Wah, jadi ini dicari ya. Ini kalau memang amaliyahnya dia adalah pegawai di museum, ya kemudian ditugaskan untuk mencari itu, ya silahkan. Tetapi bisa jadi ini hanya debat aja ya. Kemudian apa yang dihasilkan dari itu? Atau andaikan kita adalah khalifah, ya. Ini apa PPN naik 12%, sebenarnya naiknya 1% dari 11 jadi 12. Gimana kalau Anda khalifah? Nah, jadi pertanyaannya, emang Anda khalifah? Nah, akhirnya berdebat ya, kalau saya khalifah, nah yang satu juga jawab, tapi kalau saya khalifah beda lagi. Jadi sama-sama bukan khalifah. Ya. Nah, ini debat semacam ini amaliyahnya apa?
Apa yang dihasilkan dengan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, biaya, ya? Apa yang dihasilkan apa? Ya, misalkan membahas tentang bagaimana nanti kalau khilafah berdiri, cara mengatur gubernurnya gimana? Oh, jadi khilafah aja nggak ada. Ya, terlalu memperdalam masalah ini, ya ini eh, disebut dengan takalluf, ya, memaksakan diri ya, terhadap sesuatu yang bukan tugas kita. Lah, tugas Anda hari ini apa? Ya. Misalkan orang yang lulusan SLTA debat tentang penerapan syariat Islam di dalam kekhilafahan. Ya. Mereka menghabiskan waktu, tenaga, pikiran. Setelah selesai, pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan? Ya. Apakah hasil debat kita itu bisa kita rekomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia? Ataukah ya pokoknya debat aja? Nah, ini namanya takalluf. Ya. Prinsip selanjutnya berbunyi wa min dzalika kasratut tafri'at lil ahkamil lati lam taqo, yaitu memperluas pembahasan tentang berbagai hukum bagi masalah-masalah yang tidak benar-benar terjadi. Ya. Wal khawdu fi ma'anil ayatil qur'aniyatil karimah allati lam yasil ilaihal ilmu ba'du. Atau memperbincangkan makna ayat Al-Qur'an yang belum dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Ya. Ini ya, kasratut tafri'at lil ahkamil lati lam taqo. Memperluas pembahasan tentang berbagai hukum bagi masalah-masalah yang tidak benar-benar terjadi. Ya. Misalkan tentang bulan sabit ya. Ini Abu Ja'far meriwayatkan dari Ar-Rabi, dari Abul Aliyah, telah sampai sebuah hadis pada kami bahwa mereka pernah bertanya, ya Rasulullah, mengapa Allah menciptakan hilal bulan sabit? Nah, jadi ada orang yang iseng aja. Ya, ini kalimat ini kemudian bisa meluas ya, misalkan kenapa menciptakan matahari? Kenapa menciptakan lautan ya? Pertanyaan ini pertanyaan yang setengah iseng ya sebenarnya ya. Kenapa Allah menciptakan itu? Nah, yang menjawab kemudian Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijawab dengan serius ya, yas'alunaka 'anil ahillah. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit itu loh. Ya, bentuknya kok seperti itu? Nah, Allah menjawab, ya mawaqitu linnasi wal hajj. Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia, ini artinya kurangnya, dan haji. Ya. Jadi hitungan eh, kalender Komariah berdasarkan perjalanan rembulan. Ya. Pergantian bulan ya itu dengan cara ru'yatul hilal. Nah, makanya ada bulan sabit. Ya, bulan sabit itu menunjukkan awal bulan dan akhir bulan. Itu kan awal bulan ya sabit, akhir bulan ya sabit. Ya. Misalkan eh, kemarin bulan hari Selasa 31 Desember tahun 2024, nah itu ketika ghurub, ketika maghrib, maka terlihat atau ketinggian dari rembulan itu sudah sampai 5 derajat. Padahal kalau standar Mabim, standar dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura 3 derajat, ya berarti udah tinggi. Harusnya di beberapa titik terlihat itu, ya terlihat rembulan yang dia menunjukkan awal bulan, tapi bukan bulan purnama. Ya, jadi itu menunjukkan waktu. Ya. Nah, sedangkan kalau bulan purnama mestinya itu tanggal 15 ya dalam kalender Komariah atau Hijriah. Yaitu tanggal 15. Jadi nggak ada awal awal bulan kok rembulannya bulan purnama, nggak ada. Makanya hati-hati kalau membuat puisi bulan Syawal ya. Saking syahdunya bulan Syawal ya, malam
1 Syawal, malam Lebaran, ya kita mengkhayal ada rembulan dan rembulannya bulan purnama. Jadi ya mengantarkan takbir yang mendayu-dayu. Nah itu puisi yang keliru karena tidak ada ya rembulan purnama ketika malam 1 Syawal. Itu bulan 1. Kemudian ada Badui yang menanyakan kiamat. Ya, Anas radhiyallahu an meriwayatkan seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Ya, dia bertanya, "Mata sa'ah?" Ya, kapan hari kiamat akan terjadi? Nah, ini sama aja menanyakan sesuatu yang ditanya juga nggak tahu, ya. Jadi karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang kiamat. Maka nggak penting itu, ya. Pertanyaan kapan hari kiamat, Rasulullah SAW menjawab, wa mada a'dattalaha. Apa yang telah kamu siapkan ya untuk menghadapi kiamat. Ya, nah itu yang lebih penting. Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat. Kalau tanggalnya kiamat, itu nggak penting. Ya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bisa jadi kalau dikasih tahu kapan terjadinya kiamat, kita udah mati sebelum kiamat. Jadi kita sudah mati sebelum datangnya kiamat. Makanya persiapkan untuk datangnya kiamat ya dengan amal yang soleh. Ya. Nah juga Zaid bin Thabit ditanya tentang persoalan yang belum terjadi. Ini maksudnya bukan kiamat ya. Hal-hal yang sebenarnya tidak akan terjadi. Maka dia akan menanyakan awaqa'at, ya apa benar-benar terjadi. Ya kadang banyak yang orang kemudian bertanya-tanya sesuatu yang nggak terjadi, bahkan kadang iseng. Ya, misalkan ada orang yang bertanya pada salah satu imam, kalau kita itu berenang, maka menghadap kemana? Apakah perlu menghadap ke kiblat? Nah ini ya jadi, maka sang imam kemudian menjawab menghadap kepada bajumu supaya nggak dicuri orang. Ya. Jadi apa itu benar-benar terjadi? Ya, maka kalau orang itu menjawab, ya Aba Sa'id, ma waqa'at walakinna nu'idduha. Wahai Abu Sa'id, yaitu belum terjadi, tapi kami hendak siap-siap menghadapinya. Maka Zaid bin Thabit menjawab, da'uha, ya udah biarin aja masalah itu. Fa in kanat waqa'at ukhbiruhum. Kalau benar-benar terjadi, ya nanti aku akan beritahu pada mereka. Nah, kadang kita disibukkan dengan sesuatu yang sebenarnya enggak terjadi. Malah menjadi pikiran-pikiran yang itu memberatkan pikiran kita. Ya. Nah, kenapa kemudian kita tidak boleh takalluf? Ya, karena kadang-kadang itu memberatkan pikiran kita yang sebenarnya tidak bisa jadi tidak terjadi. Ya, kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau gini itu mirip Bani Israel ketika diperintah Allah menyembelih sapi. Ya, nah banyak pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu ya untuk ditanyakan. Kemudian ada persoalan yang lain yaitu wal khawdu fi ma'anil ayatil qur'aniyatil karimah allati lam yasil ilaihal ilmu pa. Memperbincangkan makna ayat-ayat Al-Qur'an yang belum dijangkau oleh ilmu pengetahuan, ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, ya. Allah yang menundukkan lautan untuk kamu supaya kamu dapat memakan daging yang segar darinya, ya ikan atau seafood, ya. Dan dari lautan itu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, ya mutiara. Wa taral fulka mawakhira fihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Kamu lihat perahu berlayar padanya untuk mencari sebagian karunia-Nya supaya kamu bersyukur. Ini maknanya adalah kita diperintahkan untuk menggali teknologi, ya, supaya kemudian kita bisa menundukkan lautan. Ya. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak menggali teknologi, hanya menghayal saja.
ya, hanya kemudian memperdebatkan ayat ini sebenarnya gimana. Setelah itu tidak ada tindak lanjutnya. Ya. Nah, itu yang dilarang ya. Apalagi perhiasan yang dari lautan tentunya tidak hanya mutiara ya, banyak sekali kemudian perhiasan-perhiasan dari apa ya, binatang laut, dari apa sesuatu yang ada di lautan yaitu ada ya, bahkan kerang ya, kemudian apa yang dipakai untuk akuarium itu hiasan, yaitu bisa jadi hiasan ya. Atau kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 96 ya, Zulkarnain itu mengatakan atuni zubarul hadid ya, beri aku potongan-potongan besi hatta idza sawa bainas sadafaini qalan fuhu ya. Kemudian kalau potongan besi itulah terpasang sama rata ya, maka tiup apinya. Hatta idza ja'alahu naron ya, ketika dia sudah merah seperti api, atuni ufrik alaihi kitra. Ya, beri aku tembaga agar aku tuangkan di atas besi panas itu. Nah, ini adalah usaha Zulkarnain untuk apa? Mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Nah, memang kemudian jadi pertanyaan di mana itu markasnya Ya'juj dan Ma'juj? Ya. Nah, memang ada yang kemudian penasaran ya di mana. Tetapi ketika kemudian ketemu mau ngapain? Jadi karena kiamat pasti terjadi dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, apa mau kita tutup itu? Itu kalau dilihat dari tanda-tanda kiamat ya, maka hati-hati kalau kita mendengarkan penjelasan tentang tanda-tanda kiamat, hati-hati ketika seolah-olah yang menyampaikan itu ngerti tanggalnya. Ya, ini akan terjadi duhon. Jadi ternyata nggak terjadi. Ini kira-kira tahun besok akan terjadi. Nah, itu yang memang nggak ada yang tahu. Kenapa ada yang mengatakan tahu bahkan menentukan waktunya? Nggak bisa. Ya. Selain itu juga dari sisi teknologi ya, apa ini yang bisa menutup Ya'juj dan Ma'juj itu? Besi yang ditiupkan api sampai membara, memerah, kemudian dituangkan tembaga. Ya, ini bangunan di mana ya? Ya boleh orang kemudian membaca tafsir tentang Ya'juj dan Ma'juj, ya, tetapi tidak perlu kita memperdalam masalah ini. Ya. Kemudian surat An-Naml ayat 40, wa qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, ya. Berkata seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Ini zaman Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman menyampaikan kepada apa punggawa-punggawanya untuk memindahkan istana Ratu Balkis. Jadi ini bukan mukjizatnya Nabi Sulaiman, bukan. Nabi Sulaiman menawarkan. Yang pertama menyambut tawarannya adalah jin ifrit. Jin ifrit yang akan memindahkan ya sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Ini sudah hebat ya. Tetapi ada seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Dia mengatakan ana ati kabihi qabla ayyartada ilaika torfuk. Ya. Aku akan bawa singgasana itu kepada kamu sebelum matamu berkedip. Jadi ilmu ini yang sampai sekarang tidak ada yang mampu ya untuk menyamainya ya. Jadi karena ilmu ini luar biasa ya. Ini bukan Nabi Sulaiman yang memindah, Nabi Sulaiman yang menawarkan, dan yang menyambut tawaran itu adalah alladzi indahu ilmun minal kitab, yaitu seorang yang punya ilmu dari Alkitab ya. Tetapi kemudian ilmu seperti ini belum sampai pada kita atau nggak akan pernah sampai kepada kita sampai hari kiamat ya. Kalau kemudian manusia mengeksplorasi ilmu pengetahuan yang memindah barang dalam waktu sekejap, ya monggo aja. Tetapi tidak kemudian menjadi debat kusir yang hanya menghabiskan waktu, tenaga, pikiran kita. Ya.
Prinsip selanjutnya wal kalamu fil mufadalati bainal ashabi ridwanullah alaihim ya wa ma syajara bainahum ya. Nah, jadi eh, perdebatan membandingkan keutamaan sahabat ya. Membandingkan keutamaan sahabat dan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Padahal sahabat itu adalah mereka-mereka yang disebutkan keutamaannya. Misalkan Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100 ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya, ini dari orang yang sabiqunal awwalun muhajirin ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga. Jadi para sahabat ini dijamin ya keutamaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bisa kemudian kita uh, meributkan ya, meributkan niat mereka, meributkan perselisihan mereka ya. Rasulullah SAW pernah bersabda khairun nas ya, sebaik-baik manusia itu adalah korni, yaitu pada zaman. Zaman Rasulullah SAW artinya zaman para sahabat, karena sahabat itu adalah mereka yang hidup di masa Nabi, ya mereka kemudian membenarkan Rasulullah SAW, bertemu dengan beliau dan wafat dalam keadaan Islam. Itu para sahabat, ya. Dan itu adalah masa yang terbaik. Ya, tidak ada orang sebaik para sahabat berkumpul dalam jumlah besar kecuali di masa Rasulullah SAW. Ya, nah itu sudah dijelaskan itu yang masa yang terbaik. Ya di sana ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalun, muhajirin, ansor, ya kan. Nah, sahabat yang terakhir wafat itu adalah Abu Tufail Amir bin Wasilah atau Abu At-Tufail. Ya, beliau wafat tahun 100 Hijriah. Artinya masa terbaik itu selesai pada tahun itu. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian zaman berikutnya. Zaman berikutnya artinya zaman para tabi'in. Siapakah tabi'in? Tabi'in itu adalah orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tetapi bertemu dengan para sahabat. Ya, membenarkan agama Islam, ya, menjadi murid para sahabat dan wafat dalam keadaan Islam, yaitu para tabiin. Nah, mereka ini generasi berikutnya yang terbaik, ya. Dan tabiin yang terakhir wafat adalah Khalaf bin Khulaifat, ya, tahun 181 Hijriah, yaitu para tabiin. Tsummal ladzina yalunahu. Kemudian zaman berikutnya yaitu zaman tabi'in. Yang mereka itu nggak ketemu dengan apa? Oh, maaf ya, tadi ini tabi'in itu ketemu dengan muridnya sahabat. Kalau tabi'in muridnya tabi'in. Ya, muridnya tabi'in. Dia tidak ketemu dengan sahabat, ya. Nah, dia menerima Islam, membenarkan Islam, dan wafat dalam keadaan Muslim. Ya, dan di antara tabi'in ini adalah a'immatul madhab, ya imam-imam agama, imam madhab, ya ada Abu Hanifah, ya Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Nah, itu termasuk tabi'in. Ini dijamin oleh Rasulullah SAW, ya bagaimana para sahabat itu menjadi generasi yang terbaik. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, ya, "Idza dzukira ashabi famsiku." Jika sahabatku itu diperbincangkan, maka tahanlah diri kalian. Ya, ya maksud dari apa? Diperbincangkan, ya.
itu adalah tidak mengomentari para sahabat dengan penilaian yang miring dan negatif. Ya, jadi tidak apa kita tidak mau komentar dengan penilaian miring. Ya, apalagi kemudian kita mencela pribadinya. Ya, mencela pribadinya. Nah, itu yang tidak. Sebenarnya peristiwa-peristiwa itu sudah tertulis di dalam tarikh, dalam sirah, bahkan juga di dalam hadis Nabi. Tetapi yang dinilai adalah peristiwanya, bukan personalnya, bukan pribadinya mencela pribadinya. Ya. Sehingga itu sudah tertulis misalkan oleh Ibnu Jarir, ya Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Tetapi ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat, ya mereka tidak menghujat atau mencela para sahabat. Nah, maksudnya gitu. Jadi kalau sahabat diperbincangkan, maka bukan berarti nggak boleh kita memperbincangkan, boleh. Ada peristiwa-peristiwa di masa sahabat, tapi tahanlah diri kita dari menghujat, mencela, dan melencehkan para sahabat. Ya. Perselisihan di kalangan sahabat antara lain misalkan hadisul ifki. Ya, hadisul ifki itu yaitu tuduhan pada istri Rasulullah SAW yaitu Aisyah radhiyallahu anha ya telah berbuat sesuatu ya dengan Safwan bin Mu'attal ya. Nah, sehingga jadi fitnah yang menyebar di kalangan sahabat. Sementara ayat itu belum turun yang menjelaskan atau membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha. Ketika kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid bin Harithah, ya, dan Rasulullah SAW minta pendapat pada mereka berdua, ya, bagaimana kalau menceraikan Aisyah? Ya, kalau Zaid, ya Usamah bin Zaid bin Harithah mengatakan, ya saya tidak melihat Aisyah kecuali yang baik-baik saja, kata dia, gitu kan? Nah, ini yang Ali kemudian komentarnya yang itu juga direkam oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Ali ditanya itu, dia menjawab, ya Rasulullah, lam yadikillahi alaik. Ya Rasulullah, Allah tidak memberikan kesempitan kepada engkau. Wa nisa'u sawaha katsirun. Sementara perempuan yang selain Aisyah itu masih banyak. Jadi ini ya. Kemudian kita tidak boleh menganalisa, oh berarti Ali ini jahat ya pada Aisyah ya. Ya tidak seperti itu. Ya peristiwanya ya terekam ya di dalam tarikh, dalam sirah. Tetapi kita tidak boleh menghujat Ali bin Abi Thalib atau menghujat Aisyah radhiyallahu anha. Ya karena hadisul ifki itu memang dirancang oleh Allah yang kemudian dari situ turunlah syariat-syariat tentang sikap seorang muslim terhadap fitnah ya terhadap berita-berita yang bohong ya. Misalkan perselisihan sahabat tentang Sakifah Bani Sa'idah. Ya ketika Rasulullah SAW wafat ya, ini sahabat masih resah ya dengan wafatnya beliau, nggak menduga sehingga hari kedua belum dimakamkan. Ya, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah juga menunggu jenazah Nabi. Ternyata di kalangan Ansor terjadi pergolakan, yaitu Ansor itu sudah menunjuk Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah pengganti Nabi. Ya, maka 3 orang yang datang Abu Bakar, Umar, dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah mendatangi orang-orang Ansor. Dan disitulah terjadi perdebatan yang cukup sengit ya, sampai orang Ansor itu mengatakan minna amirun wa minkum amirun. Ya silakan punya pimpinan masing-masing. Ya kamu punya khalifah, saya punya khalifah. Jadi sampai seperti itu ya. Nah, sementara yang terlibat 3 orang, Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ini orang-orang yang kredibilitas moral keilmuan itu dijamin oleh Rasulullah SAW. Ya, maka Umar ibn Khattab kemudian mengatakan minna amirun wa minkum wuzara. Ya, dari kami itu pemimpin, dari muhajirin, dari ansor adalah para pendamping menteri-menterinya.
Ya. Dan dari peristiwa ini sampai kemudian didramatisir sampai muncul kelompok Syiah, ya, karena dianggap Ali tidak dilibatkan sebagai ahli waris Rasulullah SAW atau ahlul baitnya, ya kan? Nah, dianggap tidak menerima, padahal Ali sendiri sangat menghormati Abu Bakar dan Umar, ya. Nah, jadi peristiwa Sakifah Bani Sa'idah ya sesuatu yang sangat sensitif, tetapi nggak boleh kemudian seperti Syiah yang mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman, ya kan, dianggap mereka mengkudeta Ali bin Abi Thalib. Nah, ini analisa yang bersandarkan kepada suudzon kepada para sahabat. Dipecatnya Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid ya sangat berprestasi sebagai panglima perang. Ya. Zamannya Rasulullah, zaman Abu Bakar, dia selalu menjadi panglima perang. Tetapi ketika zamannya Umar Ibnul Khattab, maka dipecat Khalid itu. Jadi, nah ini juga kemudian mana yang kita bela? Ya, apakah sikap Umar itu karena kedengkian? Nah, akhirnya kita mencela Umar. Ya, sementara Khalid bin Walid ya dia menyadari sepenuhnya bahwa komandannya adalah Umar Ibnul Khattab yang jadi Amirul Mukminin. Sampai Khalid mengatakan seandainya Amirul Mukminin memerintahkan saya untuk berjalan menuju matahari terbit, ya saya terima. Ya, yang nggak terima malah orang-orang yang berdebat. Ya, jadi nah ini Khalid bin Walid. Ada juga terbunuhnya Utsman. Nah, ini terbunuhnya Utsman ini sesuatu yang betul-betul sulit diurai dan menjadi prolog, ya, menjadi prolog terjadinya fitnatul kubro di zamannya Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, apalagi kemudian fitnah terhadap Utsman, ya, yang dianggap nepotisme, ya, kemudian Utsman itu memerintahkan orang-orang Mesir itu untuk ditangkap dan dipenjarakan, ya. Maka itulah prolog terbunuhnya Utsman bin Affan, ya. Nah, ini juga kemudian ada yang membela Utsman, ada yang menuduh ya kelompok lain, ya menuduh anaknya Abu Bakar As-Siddiq, ya, jadi yang ikut dalam konspirasi terbunuhnya Utsman, ya. Nah, itu silahkan peristiwanya itu dibaca, dia dipahami untuk menjadi ibroh, ya. Tetapi nggak bisa kemudian kita mendiskreditkan para sahabat terhadap perbedaan itu. Misalnya perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal antara Ali itu menantunya Rasulullah SAW berhadapan-hadapan dengan Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Ya, nah ini nggak boleh kita mendiskreditkan antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, apalagi terus seperti orang-orang Syiah, ya, yang mencela Aisyah radhiyallahu anha. Perang Siffin itu perang sahabat, perang antara Ali bin Abi Thalib, ya, dengan Muawiyah. Ya, mungkin dalam masalah ini memang Ali lebih banyak hadis-hadis keutamaan beliau, tetapi tidak diperbolehkan kita mencela Muawiyah sebagai sahabat Nabi. Ya, perselisihan yang terjadi di antara mereka itu justru menjadi rambu-rambu bagi kaum muslimin sekarang. Bagaimana kalau berbeda pendapat? Ya justru di zaman yang terbaik itulah ketika terjadi perbedaan pendapat, itu bisa kita jadikan contoh. Kita malah sulit kalau para sahabat itu diem-diem, ya nggak ngapa-ngapain. Nah, itu malah sulit. Ya, bagaimana kita mensikapi kalau ada perbedaan pendapat di kalangan kita? Nah, jadi sudah jelas. Ini pendapat para para ulama, ya, Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya perang Siffin, perang Jamal, dia mengatakan amrun rafa'ahu Allahu anhu yadai fala atadkhalu fihi lisan. Urusan yang Allah telah mengeluarkan tanganku darinya. Artinya Umar bin Abdul Aziz nggak terlibat di dalamnya, ya kan, memang belum lahir. Maka aku tidak akan mencampurinya.
dengan lisanku. Ya, ya. Jadi dia nggak dilibatkan. Ngapain mencampuri dengan lisannya? Tinggal dibaca aja kisahnya. Ya. Juga demikian Al-Khalal meriwayatkan dari jalur Abu Bakar Al-Marudhi. Ya. Ini Abu Bakar Marudhi itu ya, murid terdekatnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, dia yang berkata pada Abu Abdillah. Abu Abdillah itu nama julukan dari Imam Ahmad bin Hambal. Ketika berada di tengah pasukan, ya datang utusan khalifah, yaitu Yakub, yang dia berkata, wahai Abu Abdillah, apa pendapat Anda tentang pertikaian yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, ya sampai terjadi perang Siffin? Maka Abu Abdillah mengatakan, la aqulu illa khairan. Aku tidak berkata kecuali yang baik. Barakallahu fihim jami'an. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Jadi gitu ya. Jadi Muawiyah ya didoakan baik, Ali didoakan baik, ya tidak dicela. Ya. Imam Ahmad menulis surat kepada Musaddad bin Musarhad, isi suratnya ini ya. Ya, jadi al-imtina an munaqashatil asya as-sayyi'ah anis sahabah. Menahan diri dari memperbincangkan kejelekan sahabat. Wa naqasa fadhailahum. Ya, bicarakanlah keutamaan mereka. Wa imtina'a an munaqasatil khilafat bainahum. Tahanlah diri kita dari membicarakan pertikaian ya, di antara mereka. Nah, ini para ulama imam mazhab itu mempunyai sikap ya terhadap para sahabat ya. Dan kalau kita memperbincangkan sahabat ribut, oh yang benar Ali, yang benar Muawiyah, setelah itu mau ngapain? Itu sudah terjadi semuanya ya kan. Terus mau ngapain kita? Ya. Kalau mau mencari ibrahnya ya boleh-boleh aja bagaimana kita waspada ya kan. Ali memecat Muawiyah. Padahal Rasulullah SAW itu Abu Sufyan ketika masuk Islam, Rasul masuk Makkah, barang siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia aman. Jadi memang menghadapi tokoh yang sangat mengakar itu harus hati-hati ya kan. Itu diantara hikmahnya ya. Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah menyatakan di dalam akidah salaf wa ashabul hadis ya. Wa yara ahlus sunnati wujubal imtina anit tadakhuli fil khilafati baina ashabin nabi. Ahlus sunnah berpendapat ya bahwa wajib menahan diri dari mencampuri pertikaian di antara sahabat Rasul. Ai al-imtina'u anit takallami bi alfadhi tahtawi ala syata'imi wa taharusi bis sahabah. Artinya menahan lisan ya dari perkataan yang mengandung celaan dan pelecehan ya terhadap para sahabat. Ya karena memang mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Rasulullah SAW, ya tarikhnya ada. Ya, tarikhnya ada, dibaca, diambil ibrahnya, tetapi tidak mencela dan melecehkan pribadi-pribadi para sahabat. Ya. Walikulli minhum fadlu suhbatihi wa jazaa'u niyatihi. Ya wa fi at-ta'awuli manduhatun. Ya masing-masing sahabat itu memiliki keutamaan sebagai sahabat Nabi dan pahala dari niat mereka. Takwil perselisihan dapat menghindarkan diri dari ya, perbuatan dosa. Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla Uhud zahaban. Jangan kalian mencela sahabatku. Karena sesungguhnya kalau kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, artinya mustahil gitu kan, artinya mustahil gitu ya. Ma balagha muta'ahadihim wala nasifah. Ya enggak akan menyamai satu mud sedekah mereka atau separuhnya. Coba. Ya kita bawa sebesar gunung Uhud emas. Sahabat cuma satu mud tak gegem gitu sedekahnya. Ini enggak, kita itu enggak menyamai. Ya, makanya nggak usah mencela para sahabat. Rasulullah SAW telah bersabda, la tasubul amwat, jangan mencela orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdu ila ma qaddamu. Karena mereka telah menyelesaikan amal perbuatan mereka.
Nah, inilah makna yang dikandung di dalam prinsip yang kesembilan. Ya, jadi jangan kita banget-banget sesuatu yang kita tidak mau beramal. Ya, mau kemana? Mau beramal? Enggak, ya cuman iseng aja atau ya membahas nasab. Ya, ngapain kita membahas nasab? Sampai berdebat, sampai membahas mimpi. Ya. Nah, demikian kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Endri Nugraha Laksana yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Ustadz berkaitan eh, suatu memperdalam pembahasan tentang masalah-masalah yang tidak dibangun atasnya untuk menghasilkan amal adalah sikap takalluf. Tidak berorientasi pada amal adalah sia-sia. Tafadhol bagi Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat, jika ada yang ingin tanyakan bisa menulis di kolom chat atau mungkin bertanya secara langsung. Baik, sudah ada dua pertanyaan di sini yang masuk. Yang pertama dari Muhan Ahmadi, Ustaz. Minta penjelasan Ustadz, mengingat sebaik-baiknya masa kaum atau umat itu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Kemudian masa sahabat bersama para tabiin, kemudian masa tabiin bersama tabiut tabiin. Pertanyaan, apabila istihad mustahid pada masa tabiin atau tabiut tabiin bertentangan atau berbeda dengan akidah maupun ibadah akhlak syariah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang diutamakan dijadikan dasar atau dalil hukum dalam akidah, ibadah, dan akhlak maupun syariah itu yang mana? Tafadhol. Mohon maaf, Ustaz, mic-nya belum menyala. Oh, maaf. Itu sesuai dengan prinsip kita yang kemarin, yaitu eh, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi semua orang itu bisa diterima dan ditolak perkataannya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu yang prinsip yang keenam ya, prinsip yang keenam yang apa? Sedangkan apa yang datang dari kalangan salafus sholih radhiyallahu anhum ya, yang sesuai dengan kitab dan sunnah, maka kita terima. Sedangkan kalau tidak sesuai, fa kitabullah wa sunnatu rasulihi aula bil ittiba. Maka kitabullah dan sunnah rasulnya lebih utama untuk diikuti. Nah, sudah jelas ya. Jadi walakinna la na'ridu lil ashas fima nakhtalifu fihi. Tapi kita tidak boleh melontarkan kepada orang-orang yang karena bertentangan tadi, ya, bitoknin au tajrihin, caci maki dan celaan. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi oh ini kok berbeda ya? Nggak ada yang maksum, tidak ada. Ya karena semua itu bisa kita terima, bisa kita tolak omongannya. Baik dia orang siapa saja kecuali al-maksum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi gitu ya. Kalau pendapat para sahabat itu sesuai dengan kitabullah sunnah Rasul, kita terima. Kalau tidak, fa kitabullah wa sunnatu rasulihi aula bil ittiba. Ya lebih utama untuk kita ikuti. Demikian. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Kasyono Ikadi Cilacap. Kalau diskusi tujuannya untuk memperkaya ilmu pengetahuan terhadap sesuatu yang belum terjadi, bagaimana Ustaz? Tafadhol. Mohon maaf Ustaz, mic-nya kembali. Itu diperbolehkan kalau kita berdiskusi ya. Tetapi pertama gini,
Kalau kita diskusinya sangat dalam, pertama, apakah kita orang yang berkapasitas dalam masalah diskusi itu? Ataukah kita itu hanya jarene, ya katanya. Nah itu diskusi apa? Itu pertama yang perlu diperhatikan. Ya. Kalau seperti itu ya tinggal merujuk aja kepada para ulama. Yang kedua, apakah kita orang yang eh, mempunyai wewenang ya dalam masalah itu? Kalau kita tidak mempunyai wewenang, terus mau ngapain? Jadi mau ngapain sebenarnya? Ya, setelah kita ngobrol panjang lebar, setelah itu selesai. Ya kita nggak punya wewenang apa-apa. Ya, maka kalau kita diskusi untuk pengetahuan yang belum terjadi, ya kapasitas kita apa? Ya, yang kedua, ya kita itu eh, wewenang kita sebenarnya sejauh apa? Nah, sehingga tetap diskusi kita ini orientasinya adalah amal yang minimal, kemudian ilmu pengetahuan, melahirkan ilmu pengetahuan. Ya bukan sesuatu yang ini cari ini ya katanya ya, dan lainnya. Demikian. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Selanjutnya dari Abu Zaidan, apakah boleh mengatakan sesuatu yang belum terjadi? Contoh, kita tidak akan menang jika tidak seperti ini. Tafadhol, Ustaz. Ya. Jadi ramalan ar-ramlu itu tidak boleh. Ya. Ramalan itu memastikan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ya. Tetapi analisa dari peristiwa yang telah terjadi untuk kita menghadapi masa depan itu boleh. Wal tangzur nafsumma qaddamat liwat. Lihatlah masa lalu untuk merancang masa depan. Supaya apa? Ya supaya tidak terulang kesalahan yang lalu. Atau yang kedua, supaya lebih optimal ya terhadap kekurangan-kekurangan yang kita kerjakan. Ya, misalkan di dalam pertandingan sepak bola, ya kita nggak bisa mengatakan kita nggak akan menang kalau nggak seperti ini. Ya, nggak mungkin. Ya, nah itu namanya sudah mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah kenapa kita kalah kemarin. Ya, maka kita evaluasi, harapannya apa? Pertandingan berikutnya kita akan menang. Ya, tapi apakah kemudian kita menang? Ya belum tentu. Ya, jadi karena kata menang atau kalah itu wewenang Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak perlu mencampurinya. Ya. Sedangkan tugas kita adalah menganalisa, ya. Menganalisa sehingga muncul rumusan-rumusan untuk memperbaiki, menyempurnakan amalan kita dengan harapan lebih baik atau menjadi harapan bisa jadi pemenang. Seperti itu. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Terakhir, Ustaz, dari Q&A, fitur Q&A, ada yang bertanya atas nama Yun Heri. Ustadz, bagaimana memahami takdir? Benarkah penghuni surga dan neraka itu sudah ditakdirkan Allah? Bukankah kasihan Ustadz yang ditakdirkan di neraka? Apakah maksudnya takdir bisa dirubah? Jazakumullah khairan. Tafadhol, Ustadz. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan takdir dalam surat Al-Hadid, di antara hikmahnya adalah likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak bersedih, tidak putus asa terhadap apa yang luput dari tangan kalian. Kenapa? Takdir. Wala tafrahu bima atakum. Dan jangan GR, ya jangan sombong, jangan kemaki terhadap apa yang bisa kita raih. Kenapa? Takdir. Jadi gitu ya. Jadi itu takdir dari Allah. Jadi nggak usah kita itu putus asa dan juga tidak usah sombong karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga takdir itu mengajari kita untuk kita tidak memasuki wilayah atau wewenangnya Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu. Ya. Misalkan kita Palestina harus menang sekarang. Nah, siapa yang mengharuskan? Nggak ada. Karena itu wewenang sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kemudian mengambil wewenang kita, yaitu berusaha. Apa usaha yang kita bisa lakukan untuk Palestina?
Nah, itu wewenang kita. Kenapa seperti itu? Orang jadi tenang ketika meyakini adanya takdir. Ya, orang menjadi tenang ketika yakin terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kemudian husnudzon pada Allah, itu dasar dari takdir. Dasar dari takdir itu adalah husnudzon. Artinya Allah itu akan berbuat baik pada kita dan memilihkan yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita itu membatasi keinginan-keinginan kita. Manusia itu tidak, yang paling sulit dibatasi oleh manusia adalah keinginan. Padahal keinginan kita itu akan kalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika Allah berkehendak, Allah itu nggak memberitahu kita tentang rahasia-rahasia dan hikmahnya yang mungkin kita tahu belakangan atau nanti di akhirat. Nah, keyakinan dengan takdir bahwa Allah Maha Baik, Allah itu memberi yang terbaik pada hambanya, maka apa yang terjadi pada kita insya Allah itu yang terbaik. Dan kita membatasi keinginan-keinginan kita karena ada kehendak Allah. Ya. Nah, kemudian takdir itu bisa dirubah, ya bisa. Takdir yang belum terjadi, ya. Takdir yang belum terjadi dirubah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yarudul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya, kalau Allah berkehendak ya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sederhana berpikir takdir itu seperti itu. Ya. Takdir kalau mau dilihat lebih sederhana lagi dalam surat Al-Baqarah yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan memperoleh dari apa yang dia usahakan dan tidak memperoleh kalau dia nggak berusaha. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan doa. Nah, seperti itu ya dalam memahami takdir. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada. Kami cukupkan untuk sesi tanya jawab karena sudah terjawab semua pertanyaannya dan kita juga sudah memasuki jam 7.10. Kita cukupkan juga untuk sesi ngaji online pagi pada hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Mari kita cukupkan ngaji online pagi ngopi bareng IKADI Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit duluan.